Ya, begini ya. Jadi kalau Mbak Rahma bertanya tentang peran PKS ya. Jadi PKS ini kalau silakan Mbak buka ya semua dokumen-dokumen pemberitaan. PKS itu selalu di mana ada bencana PKS itu paling awal. Di Aceh ketika tentara saja belum masuk, kader PKS sudah masuk. Kita mengirimkan. Tapi kita tidak menunggu Indonesia dapat bencana ya Pak ya? Oh jelas enggak lah. Untuk bertindak gitu. Tidak lah. Kita 23.000 kader kita kirim ke sana sukarelawan. Sebentar Pak. Kemudian di Jogja, di Pangandaran, bahkan di Nabire sekalipun begitu. Itu pertama dari aspek peduli, karena kita menyebut bersih peduli kan. Iya. Nah sekarang dari aspek bersih, misalnya dari tahun 99 ketika kami itu baru 7 orang di pusat dan di daerah total sekitar 140 orang. Itu kita menyelamatkan uang negara. Lihat berita lah, lihat clipping berita, itu semua kita lakukan. Jadi real PKS itu melakukan apa Pak? Iya, pengungkapan korupsi dan sebagainya. Itu penyelamatan uang. Di DPRD misalnya, pengungkapan berbagai penyelewengan. Itu dilakukan oleh kader-kader PKS. Contoh kasus korupsi yang diungkap PKS? Banyak sekali. Bisa disebut satu yang besar? Ya kalau di daerah-daerah itu, Anda nanti kita lihatlah apa namanya. Enggak, saya tidak baca clipping, mungkin bisa disampaikan Pak. Ya misalnya seperti sekarang nih pengungkapan masalah kasus apa namanya gratifikasi yang sekarang menjerat berbagai anggota DPR. Itu termasuk anggota dari PKS ada yang justru dari PKS itu justru dia sebelum 30 hari dia sudah mengembalikan total 1,8 miliar. Itu artinya konkret begitu. Konkret. Ya, silakan Pak. Baik, ini dulu. Bapak, maaf Pak, kita harus berganti kepada interupsi yang lain Pak. Memberikan keadilan Pak, silakan yang lain. Ya, terima kasih buat kesempatan ini. Ketika kita bicara masalah komitmen kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kita, saya pikir ada beberapa hal yang mau saya tawarkan pada saat ini. Yaitu, bahwa memang partai adalah merupakan pilar demokrasi, alat perjuangan untuk mensejahterakan rakyat. PDS dalam komitmennya adalah memikirkan bagaimana bangsa ini keluar daripada persoalan bangsa dalam konteks kekinian. Yaitu, keluar dari keterpurukan perekonomian, keluar dari kesengsaraan, penderitaan rakyat. Banyak di Jawa Timur yang rakyat masih makan nasi aking. Ini salah satu perjuangan PDS. Keluar banyaknya fakir miskin, banyaknya anak-anak terlantar, itu yang harus diperjuangkan oleh PDS. Itu konteks kekinian. Terima kasih. Silakan yang lain. Tidak ada yang lain. Baik, kalau tidak ada Pasal Budiman. Kalau dikatakan PKS sudah 10 tahun, sebetulnya PKS kan sebelum jadi partai pun kami itu sudah bekerja sebagai lembaga dakwah. Tapi masalahnya kan kami ini kan sedikit. Jadi kalau berbicara mensejahterakan 230 juta, ya jelas bukan tugas PKS sendiri. Iya. Gitu. Karena itu kita membutuhkan kerjasama. Tapi saat ini kan sudah tidak sedikit ya, 7% kan perolehan. Ya 7,3%. Ya jelas 7,3% itu cuma 45 orang dibanding Mas Naf. Tapi pertanyaan saya justru lagi kepada Bapak bahwa ternyata memang kok fokusnya kayaknya mengembalikan gereja begitu kan, artinya bahwa semua orang bisa beribadah dengan tenang, tentu semua berfokus ke sana. Tapi setelah itu seharusnya ada yang lebih luas kepada masyarakat lain selain hanya kaum Kristiani tentunya. Itu yang kami maksudkan tadi, itu kan hanya contoh. Kan saya katakan tadi bahwa kita harus pahami dulu bahwa boleh pengerusakan gereja itu dilihat hanya satu hal kecil. Tetapi kalau kita bicara hak asasi manusia itu masalah besar. Kita bicara konstitusi itu masalah besar. Karena itu adalah menyangkut kebebasan beribadah dan menjalankan ibadah. Oleh karena itu hal penting. Tapi bukan hanya itu. Yang kita katakan adalah bahwa PDS di samping tugas-tugas yang saya katakan tadi di DPR, karena kami masih belum ikut koalisi pemerintah, makanya terbatas dibuat melalui tugas-tugas legislasi, hak budget, hak inisiatif, dan hak kontrol tadi. Tapi kalau tadi sampaikan ingin keluar dari keterpurukan ekonomi, apa sih yang dilakukan secara real begitu Pak? Ya, mungkin silakan beri kesempatan dulu. Silakan Pak Denny. Saya kira kita tidak perlu berwacana. Fakta di negara kita saat ini ada 37 bahkan 41 juta rakyat miskin. Dengan anggaran per tahun 1.000 triliun, apa yang sudah dilakukan oleh PKS dalam hal ini untuk mensejahterakan rakyat? Dan saya kira ini konkret bagaimana sekarang memanage 1.000 triliun ini untuk kesejahteraan rakyat. Saya kira tidak ada rakyat yang tidak sejahtera kalau ini bisa dimanage dengan baik. Terima kasih Pak Denny. Ya, silakan yang lain yang baju oranye. Untuk saudara-saudara dari PDS, saya rasa PKS saat ini masih 7,9%. Dan ini jauh dari 100%. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa ini, kita perlu dukungan yang besar. Tentu kalau misalkan tadi saudara menuntut sedang apa PKS
saat ini. 7% saja PKS sudah berbuat banyak mengembalikan uang-uang korupsi. Kata-kata dan ini di sini saja dan ini sudah nyata. PKS konkret. Tentang moral, tentang syariah dan lain-lain. Tapi menurut PKS sebenarnya apa yang paling penting untuk dilakukan untuk memperbaikan bangsa ini? Ya, tadi seperti Pak Sabto sudah sampaikan, dalam platform kebijakan pembangunan PKS ya sampai 2025 kita sudah melaunching ini ya. Itu kita menetapkan kita ingin mewujudkan masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat. Caranya? Adil secara politik, hukum ya dan sebagainya, kemudian sejahtera secara ekonomi dan kemudian bermartabat secara sosial budaya. Ini tiga hal ini penting harus kita lakukan ke depan ini ya. Adil secara politik dan hukum itu jadi pertanyaan BDS pasti karena BDS banyak yang tidak setuju tentang hukum dan politik yang pandangan dari PKS yang dianggap diskriminatif. Ini ya, sebetulnya begini. Tadi sudah mungkin panjang lebar dan ini diskusinya menurut saya tidak cukup di sini. Begini ya, ketika sebuah undang-undang itu ya sudah apa namanya diundangkan, ya itu kan sebagai sebuah kenyataan yang harus kita terima. Dan tadi sudah disampaikan bahwa itu bukan PKS yang mengusulkan. Baik, silakan. Nah, Anita Mara. Saya mungkin hanya ingin kembali ke konteks yang tadi dikatakan bahwa apa yang sudah dilakukan konkret oleh Partai Damai Sejahtera. Ketika PKS mengatakan bahwa sudah mengembalikan korupsi 1,8. Yang kami lakukan konkret, kami tidak mengembalikan korupsi karena apa? 4 pilar kami sudah anti korupsi, tidak ada yang perlu. Silakan. Silakan Pak. Silakan Pak Adi. Baik, jadi kita setuju bahwa bicara soal bangsa, kita bicara semua masyarakat kita. Bagaimana kita memikirkan masa depan bangsa ini dengan membangun masyarakat yang plural, yang tidak saling mengkooptasi, tapi kita saling menghargai dalam satu kerangka NKRI, di mana semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, tidak saling memaksakan kehendak dan agama tertentu ke agama yang lain. Kita setuju. Saya kira dengan perdamaian dan kesejahteraan seperti itu, maka Indonesia masa depan itu akan menjadi baik. Tetapi ketika kita memaksakan dan ada ketidakbebasan untuk menjalankan ibadah dan mendirikan tempat ibadah, maka sebetulnya NKRI itu adalah sebuah hal yang semu dan absurd. Dan saya kira kita harus sepakat dengan PKS, bahwa tempat beribadah dan kebebasan beribadah adalah pertaruhan bagi HAM dan konstitusi. Oleh karena itu harus kita perjuangkan bersama-sama. Tidak boleh. Baik, silakan Pak. Sepakat ya. Kami sepakat ya, dan saya yakin yang dibicarakan oleh Bapak itu bukan berbicara tentang PKS, karena PKS jauh dari pemaksaan. Karena seperti Bapak lihat nanti di dalam platform kita disatukan dengan falsafah perjuangan. Dalam falsafah perjuangan kami di dalam konteks sosial itu kita mengakui tentang pluralitas dan kesederajatan. Itu tercantum dalam dokumen kami ya. Jadi kita bukan lip service, tapi kita sampaikan sehingga itu. PKS yakin bahwa bukan PKS yang dimaksud oleh Bapak begitu. Ya, kemudian yang kedua, yang kedua, sekalipun tadi bahwa kami itu terinspirasi oleh ajaran Islam, tetapi kami punya dua prinsip. Ketika nilai-nilai kami itu ingin kami perjuangkan. Prinsip pertama itu adalah prinsip objektifikasi. Jadi kami tidak pernah mau memaksakan prinsip-prinsip subjektif kita, harus melalui proses objektifikasi, dan itu sah di dalam demokrasi. Yang kedua adalah asas manfaat. Kami yakin kalau kami menyampaikan nilai-nilai Islam dan itu bermanfaat buat masyarakat akan diterima. Jadi di sini menurut saya kembali. Jadi ke depan ini menurut saya tadi sepakat. Jadi kita ke depan ini menurut saya memang kita perlu membangun sinergi di antara kita ya. Dan kemudian ketika kita punya masing-masing nilai-nilai subjektif, mari kita perjuangkan secara objektif gitu. Dan itu sah menurut saya. Jangan ditafsirkan ketika ada undang-undang misalnya tadi perbankan syariah dan diundangkan terus dianggap sebagai pemaksaan. Tidak, jangan. Karena itu realitas demokrasi. Bukan. Bapak sebentar Pak. Kalau tadi bicara, saya tanggapi. Saya kira begini. Itu yang saya katakan tadi. Sebentar. Ketika kita bicara soal bangsa, bicara soal agama itu dua hal yang berbeda. Ketika dipaksakan, itu tadi bahasa kita. Maksud Bapak dipaksakan apa? Apa perbankan syariah dipaksakan atau tidak? Ya menurut hemat PDS begitu. Proses demokrasi itu dipaksakan. Ketika kita bicara merumuskan founding fathers kita merumuskan Undang-Undang Dasar 45 dengan mencoret 7 kata itu dalam rangka kesatuan kita sebagai bangsa NKRI 17 Agustus 45, maka sebetulnya persoalan syariah sudah final, sudah selesai. Oleh karena itu kalau itu dipaksakan lagi, mau dimuat lagi, itu sama dengan mengungkit piagam Jakarta untuk dimasukkan lagi dalam